Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadullah Kiki, saya dari kelas 6B. Di sini saya akan mereview tentang error taksonomi. Jadi, error taksonomi didefinisikan oleh New Shorter Oxford English Dictionary sebagai cabang ilmu yang berhubungan dengan klasifikasi atau bisa dibilang sebagai pengklasifikasian atau pengelompokan kesalahan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, kriteria tersebut harus menyatakan fakta yang objektif yang dapat diamati tentang entitas kesalahan yang akan diklasifikasikan. Jadi kriteria pengklasifikasikan kesalahan tersebut harus menyatakan fakta yang objektif atau fakta yang jelas. Kemudian kriteria pengklasifikasian error taksonomi itu antara lain berdasarkan yang pertama yaitu taksonomi linguistik. Jadi taksonomi linguistik yaitu pengklasifikasian kesalahan-kesalahan berbahasa berdasarkan unsur linguistik tertentu seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikal atau pilihan kata. Contohnya itu adalah we used to go swimming every morning. Jadi dalam kalimat tersebut kata use itu harusnya adalah yang berakhiran ed. Jadi kata use itu harus berakhiran ed, used. Jadi harusnya dalam kalimat tersebut adalah we used to go swimming every morning. Kemudian kriteria yang selanjutnya itu adalah berdasarkan taksonomi unsur permukaan. Jadi pada bagian ini menggambarkan tentang bagaimana cara-caranya struktur-struktur permukaan berubah. Jadi kesalahan berbahasa pada taksonomi struktur permukaan ini antara lain yaitu yang pertama adalah omission atau penghilangan, kemudian yang kedua adalah addition atau penambahan, yang ketiga ada misinformation atau salah bentuk, kemudian yang keempat ada misordering atau salah susun, kemudian yang terakhir ada blends atau pencampuran. Jadi omission atau penghilangan ini adalah kesalahan-kesalahan yang bersifat penghilangan. Ini ditandai oleh kehadiran suatu butir yang seharusnya ada dalam ucapan atau kalimat yang baik dan benar. Contohnya itu adalah you will pass the exam and I will too. Jadi pada kata ini penghilangannya terdapat pada to be will. Jadi yang benar kalimatnya adalah he will pass the exam and I too. Jadi yang dihilangkan adalah to be will. Kemudian yang selanjutnya itu ada addition atau penambahan. Jadi pada addition atau penambahan ini kesalahan penambahan ditandai oleh hadirnya suatu butir atau unsur yang seharusnya tidak muncul di dalam ucapan atau kalimat yang baik dan benar. Contohnya itu adalah he doesn't knows me. Jadi pada kata ini he doesn't knows me seharusnya tidak ada kata s dalam kata know. Jadi s dalam kata know ini harus dihilangkan. Jadinya kata yang benar adalah he doesn't know me. Kemudian dalam contoh bahasa Indonesia itu seperti para mahasiswa-mahasiswa. Jadi dalam kata para mahasiswa-mahasiswa tersebut itu para itu udah menyatakan jamak atau banyak. Jadi mahasiswa itu harusnya tidak ditambahkan, jadi hanya para mahasiswa saja. Jadi yang ketiga ini ada misinformation atau salah bentuk. Jadi pada misinformation ini membentuk suatu frase atau kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa. Akibatnya konstruksi frase atau kalimat menjadi salah atau penyimpangan dari kaidah bahasa yang benar. Contohnya itu adalah I read that books. Jadi pada kata I read that books ini seharusnya kata s pada kata book ini tidak ditambahkan. Yang benar adalah I read that book. Kemudian yang selanjutnya itu ada misordering atau salah susun. Jadi menyusun atau mengurutkan unsur-unsur bahasa dalam satu konstruksi frase atau kalimat di luar kaidah bahasa itu. Contohnya itu adalah he every time comes late home. Selanjutnya itu ada blends atau pencampuran. Jadi kesalahan pada dua kalimat yang menjadi satu kalimat campuran yang salah. Contohnya itu adalah the punishment consists of a sentence to prison. Jadi hasil dari frasa yang benar itu adalah a prison sentence and being sent to prison. Oke. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.